Hari ini kita akan membahas isu panas di benua Amerika, tepatnya di Venezuela. Presiden Nicolas Maduro menyatakan dengan tegas bahwa tidak mungkin pasukan Amerika Serikat bisa menginvasi negaranya. Pernyataan ini keluar setelah Washington mengirim 5 kapal perang dan 4.000 tentara ke Karibia yang dekat dengan perairan Venezuela. Apakah ini tanda invasi baru ala Amerika? Atau hanya operasi militer terbatas? Yuk kita kupas tuntas. Amerika Serikat mengumumkan pengerahan 5 kapal perang plus 4.000 tentara ke kawasan Karibia Selatan. Resmi, Washington menyebut ini sebagai bagian dari operasi anti-narkoba internasional. Namun, langkah ini memicu ketegangan karena lokasi operasi berada dekat sekali dengan perairan teritorial Venezuela. Langkah Amerika ini dipimpin langsung oleh Presiden Donald Trump, yang sejak kembali ke Gedung Putih awal 2025 semakin agresif terhadap Maduro. Bagaimana respons Caracas? Maduro langsung mengerahkan kapal perang Angkatan Laut Venezuela, drone pengintai dan tempur, serta meluncurkan program rekrutmen ribuan milisi rakyat untuk memperkuat pertahanan. Maduro menegaskan, tidak mungkin mereka dapat memasuki Venezuela. Kami sudah bersiap untuk mempertahankan perdamaian, kedaulatan, dan integritas teritorial kami. Pernyataan ini memperlihatkan keyakinan tinggi bahwa rakyat dan militer Venezuela siap menghadapi ancaman eksternal. Ketegangan ini tidak bisa dilepaskan dari pemilu Venezuela Juli 2024, di mana Maduro kembali mengklaim masa jabatan ketiganya. Namun, hasil pemilu tersebut diperdebatkan oleh oposisi dan banyak negara barat. Trump, yang kembali menjabat Presiden Amerika untuk periode kedua, langsung menjadikan Maduro sebagai target utama. Baginya, rezim sosialis Venezuela dianggap sebagai ancaman sekaligus musuh ideologis di belahan Amerika. Amerika Serikat menuduh Maduro memimpin jaringan perdagangan narkoba internasional bernama Cartel de los Soles. Menurut Washington, kartel ini menyelundupkan kokain dalam jumlah besar hingga ke wilayah Amerika. Trump bahkan menetapkan organisasi tersebut sebagai kelompok teroris internasional. Tidak hanya itu, pemerintah Amerika baru-baru ini menggandakan tawaran hadiah untuk penangkapan Maduro menjadi 50 juta dolar Amerika, atau setara 823 miliar rupiah. Dengan nilai sebesar itu, jelas bahwa Washington benar-benar ingin menjatuhkan Maduro, entah melalui jalur hukum internasional, atau mungkin lewat operasi militer terselubung. Namun perlu dicatat, hingga kini Amerika belum secara terbuka mengancam invasi darat ke Venezuela. Pengerahan kapal perang dan pasukan masih dikemas sebagai operasi anti-narkoba. Tapi Maduro menilainya berbeda. Menurutnya, ini hanyalah dalih Washington untuk melakukan perubahan rezim di Caracas. Di sisi lain, militer Venezuela memang tidak sekuat Amerika. Tapi Maduro mengandalkan doktrin perang rakyat semesta, di mana milisi sipil akan dilibatkan untuk menghadang invasi asing. Sebenarnya, ketegangan Amerika-Venezuela bukan hal baru. Sejak era Hugo Chavez, Venezuela sering berseberangan dengan kebijakan Washington. Embargo ekonomi, sanksi minyak, hingga dukungan terhadap oposisi, sudah lama menjadi senjata Amerika. Kini, di era Maduro, konflik itu masuk ke level baru, tuduhan kartel narkoba dan pengerahan militer. Artinya, kita sedang menyaksikan babak baru perang dingin regional di belahan Amerika Latin. Teman-teman, jelas bahwa konfrontasi Amerika dan Venezuela ini bukan hanya soal narkoba. Ada unsur politik, energi, dan perebutan pengaruh. Maduro berkeras bahwa Venezuela tidak akan bisa disentuh, sementara Trump menyiapkan semua tekanan, dari ekonomi, diplomatik, hingga militer.